Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mera Marisa. Di sini saya dan rekan saya, Unaisah, ingin menjelaskan tentang materi mengenai landasan ekonomi pendidikan. Ada 5 topik di sini yang saya akan bahas. Yang pertama itu pengertian landasan ekonomi pendidikan. Yang kedua ada hubungan ekonomi dengan pendidikan. Yang ketiga ada fungsi dalam pendidikan. Yang keempat itu ada peran pendidikan. Yang terakhir, yang kelima ada efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Baik, kita lihat materinya di sebelah yang akan dijelaskan oleh Unais. Landasan ekonomi pendidikan adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, dan efektivitas biaya. Dalam pendidikan, ekonomi merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam pengembangan pendidikan, dilihat dari tujuan, situasi, dan kebutuhan yang ingin diperoleh. Hubungan ekonomi dengan pendidikan. Hubungan ekonomi dengan pendidikan, hubungannya yaitu manusia merupakan faktor produksi aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, serta membangun organisasi sosial, politik, dan ekonomi. Yang ketiga itu ada fungsi produksi dalam pendidikan. Jadi di fungsi pendidikan itu ada 3. Yang pertama itu ada fungsi produksi administrator. Inputnya itu prasarana dan sarana belajar ini, perlengkapan belajar, buku pelajaran, barang-barang yang habis, terpakai, dan waktu guru untuk bekerja itu. Outputnya itu berbentuk layanan untuk memproses peserta didik dalam menghitung SKS dan berapa lamanya peserta didik belajar. Yang kedua itu ada fungsi produksi psikologi, yang di bidang inputnya itu dari fungsi produksi itu sama aja seperti fungsi yang tadi. Outputnya itu semua bentuk hasil belajar siswa yang mencakup peningkatan kepribadian, pengarahan dan pembentukan sifat, penguatan kemauan, peningkatan estetika, penambahan pengetahuan ilmu dan teknologi, penajaman pikiran dan peningkatan keterampilan. Yang ketiga itu ada peran ekonomi pendidikan. Dan untuk infonya itu semua pendidikan, semua biaya pendidikan itu, semua uangnya itu yang dikeluarkan secara pribadi untuk keperluan pendidikan. Yang selanjutnya itu uang itu mungkin dihasilkan lewat bekerja sama selama kuliah atau belajar. Untuk outputnya itu tambahan penghasilan peserta didik jika sudah tamat dan bekerja, dan jika belum pernah bekerja maka outputnya adalah gaji yang diterima jika sudah tamat dan bekerja. Yang keempat yaitu ada peran dan fungsi pendidikan, fungsi ekonomi dalam pendidikan, yaitu untuk menunjang kelancaran proses pendidikan. Di sini juga peran ekonomi itu dalam sekolah juga merupakan suatu bagian dari sumber pendidikan yang membuat anak itu mampu mengembangkan kondisi efektif psikomotor untuk menjaga tenaga kerja yang handal dan menciptakan lapangan kerja sendiri, memiliki etos kerja dan bisa tematik. Yang kelima itu ada efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Yang dimaksud dengan efisiensi itu dalam menggunakan dana pendidikan yaitu dana yang harganya sesuai atau lebih kecil dari produksi dan layanan pendidikan yang telah direncanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan dana secara efektivitas itu bila dengan dana tersebut pendidikan yang telah direncanakan bisa tercapai dengan relatif sempurna. Hal ini pemerintah juga perlu memandang untuk meningkatkan efisiensi pendidikan karena dana pendidikan ini sangat terbatas. Departemen Pendidikan sendiri sering mengalami kebocoran dana. Jadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan itu untuk menentukan tingkat efisiensi pendidikan itu yang pertama dengan penggunaan uang, yang kedua proses kegiatan, dan yang terakhir hasil kegiatan. Efektivitas dana ini juga untuk memilih alternatif pemrosesan yang terbaik. Yang pertama juga alternatif yang belum diuji coba, atau dengan asumsi sama-sama efektif, maka alternatif yang akan dipilih juga memakai biaya yang paling kecil. Yang kedua itu alternatif yang sudah diuji coba. Jadi sehingga diketahui efektivitasnya masing-masing, maka alternatif yang akan dipilih adalah yang memiliki angka yang hasil bagi biaya oleh efektivitasnya paling kecil. Oke, sekian materi yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.